Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu berkesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Tahu nggak kalian, Tifausia Tiasuma 2 hari lagi, tepatnya tanggal 2 Juli, akan menjalani sidang perdana kasus pencemar nama baik Pak Jokowi. Dan kemarin muncul berita yang sangat menghebohkan tanah air, bahwa Tifa terlilit hutang. Sibuk ngurusin ijazah Pak Jokowi, sibuk ngurusin otak Pak Jokowi, sibuk ngurusin penyakit Pak Jokowi, sibuk ngurusin kehidupan Pak Jokowi, tapi kehidupan sendiri diterlantarkan. Aduh Tifa, sampai-sampai apartemen dia, mungkin tempat dia ditangkap kemarin gitu ya kan, disita karena dia tak mampu bayar cicilan. Apakah ini yang dinamakan jangan melawan orang baik? Karena borok kita sendiri akan dibuka pelan-pelan. Makanya Tifa sadar. Tapi kabar buruknya teman-teman ya, sidang ijazah nanti itu tidak bisa disiarkan secara online. Apakah benar demikian? Dan kira-kira apa permintaan dari pihak Pak Jokowi terkait sidang ijazah nanti? Ini menarik karena langsung disampaikan oleh kuasa hukum beliau, yakni Prof. Firmanto. Nah, selain itu, kita juga akan menyaksikan bagaimana warga Lampung ternyata tidak peduli dengan Roy Suryo, tidak percaya dengan Roy Suryo, bahkan sampai ada yang tidak kenal dengan Roy Suryo, saking cintanya mungkin ya terhadap Pak Jokowi. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Oh, kenal Roy Suryo apa enggak? Ya, Roy Suryo ngikutin lumayan lah. Oh, lumayan ngikutin. Apa? Yang ibu cinta Pak Jokowi, tapi justru Roy Suryo terus-menerus menyerang dan menjelekkan Pak Jokowi sampai dengan hari ini. Cuma main viral kali ya. Oh, jadi Roy Suryo itu ternyata hanya pengen viral. Bener Bu, bener. Seriusan bener banget. Apa itu namanya? Nah, Tenar ngedompleng, pengen tenar doang sebenarnya Roy Suryo itu. Makanya menghujat Pak Jokowi terus. Dan ternyata benar sekarang viral. Ya. Kalau gitu kan nggak dijunjung. Kalau begitu nggak keangkat. Ya, hari ini tuh Bu kondisinya Roy Suryo menghadapi proses hukum, lagi mikir, lagi nyut-nyutan. Pak Jokowi happy. Nah, kangen ketemu dengan masyarakat. Love you makanya Oh, love you. Menang Pak Jokowi ya. Oh, menang Pak Jokowi. Banyak. Oh, menang Pak Jokowi. Oke. Yang terakhir, pesan terakhir Bu buat Pak Jokowi. Semoga Pak Jokowi sehat selalu. Sehat selalu. Amin. Jadi ini teman-teman ya, fenomenanya ini sangat luar biasa. Pak Jokowi sedang senang-senang bertemu masyarakat, sedang happy bertemu masyarakat. Roy Suryo ketemu hakim, Tifa ketemu hakim. Aduh, sibuk aja ngurusin persoalan mereka ini. Sedangkan Pak Jokowi hidupnya makin senang. Aduh, kasihan sekali. Apapun penjelasan berkali-kali bertubi-tubi dengan gaya yang militan di medsos, di TV, nggak punya nilai. Betul, nggak punya nilai. Yang punya nilai itu kalau menjelaskan di pengadilan. Kenapa ada sanksi kalau keterangan palsu? Ya toh? Ada saksi dan lain-lain sebagainya yang bisa dikonfirm. Ada hakim. Kalau di medsos siapa yang bisa bertanggung jawab? Dia bohong apa kagak, kita kagak tahu. Semua orang bisa berpendapat. Makanya mesti tahu diri, jangan apa ya, sok belagu gitu loh. Nggak punya ilmu tapi belagu. Ya biasa orang sombong kan nggak punya ilmu sebenarnya. Makanya dia rendahin orang lain, gayanya begitu. Kalau orang punya ilmu mah istilahnya ada pepatah kan, semakin berisi padi semakin nunduk. Semakin nunduk. Ini yang nyaring itu, yang tong kosong nyaring bunyinya kan ada juga. Itu pasti tong kosong itu, nyaring kosong bos. Banyak adu metode, adu data, adu saksi. Harus jelas itu. Dan peristiwa, namanya peristiwa hukum. Tadi harusnya ke pengadilan. Betul. Waduh, geger, dokter Tifa terjerat hutang ratusan juta. Waduh. Asetnya dieksekusi loh, disita. Bentar, utang 145 juta
Jadi emas 2.223 gram. Dokter Tifa disebut belum melunasi kewajiban. Hah? Ngeri sekali Tifa ini ya. Kupikir hidup dia udah sempurna banget loh. Dokter Tifa tidak hadir saat eksekusi jurusita, hanya bertemu anaknya. Wow. Apakah dia malu, teman-teman? Apakah dia malu? Cicilan 12 bulan disebut tak terpenuhi. Perselisihan pinjam hutang piutang begitu, Bu. Bisa jelaskan? Saya perkenalan dengan dia itu di salah satu MLM herbal tahun 2014. Kemudian 2019 dia menghubungi saya, butuh uang untuk keperluan dia sejumlah 50 juta saat itu. Dan berjalan dengan waktu selama 1 tahun itu uang yang udah saya transfer ke dia sekitar 145 juta. Tanpa ada perjanjian apa-apa antara saya dengan dia, cuman hanya kepercayaan aja ya. Dan kemudian di 4,5 tahun kemudian baru saya bikin perjanjian sama dia. Dan dia minta nyicil selama 12 bulan dari isi perjanjian itu. Tapi sampai akhir jatuh tempo tidak, dia one prestasi ya. Ya, kemudian barulah saya akhirnya menghayal kuasa hukum untuk menyelesaikan prosesnya. Bu, itu sejak beliau ini Dokter Tifa ini meminjam uang ke Ibu, sudah ada dana yang dikembalikan atau masih kurang berapa kalau sudah dikembalikan, Bu? Sampai perjanjian itu dibuat 4,5 tahun tidak ada sama sekali 1 peser pun yang dia cicil ke saya. Sehingga dibikin perjanjian itu dia mencicil, karena saya konversi ke emas, dia mencicil sesuai kemampuan dia, tapi ternyata dia hanya mampu selama 8 bulan total 8 gram emas dari 223 gram emas. Wow. Baik, Ibu nama lengkap siapa, Bu? Sofia Natali. Jadi untuk total yang dipinjamkan yang masih ada angkutan berapa? Sekarang sisa dari putusan pengadilan dia harus menyerahkan 207 gram emas, 207. Dengan nilai? Nilai ya mungkin sekarang kali 2, hari ini ya. Hari ini tanggal berapa sih? 29 Juni. Kemungkinan sekitar 2,6 juta ya. Berarti kali 2 aja ya 520-an juta. Kisaran. Langkah itu selanjutnya baik. Saya udah serahkan ke kuasa hukum. Jadi hari ini putusan pengadilan, langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya hari ini adalah pembacaan penetapan sita aset yang dia miliki. Jadi sudah ada putusan inkrahnya, Bu? Oh udah, putusan inkrahnya udah dari tahun lalu. Terus ada panggilan unmanning 2 kali, dia tidak hadir. Tidak hadir. Saya dapat kuasanya itu dari Ibu Sofia, klien saya itu sekitar bulan Mei tahun 2025 kemarin. Ya. Setelah itu saya somasi 2 kali, ada pengembalian 15 juta. Setelah itu berhenti, nggak ada, ditagih pun tidak ada kabarnya, telepon tidak ada, ya udah kita masukkan gugatan ke pengadilan ya, dengan nomor waktu itu 46 GS PDT G 2025. Itu putus sekitar bulan Agustus September ya. Otomatis ada inkrahnya itu akhir tahun itu sudah inkrah, dan awal tahun 2026 ini itu ada unmanning 2 kali, tapi beliau juga tidak hadir. Akhirnya sampailah penetapan sita pada hari ini. Itu yang disita di lakukan penyitaan ini apa hari ini, Pak? Aset apartemen. Aset apartemen ya? Iya. Kalau boleh tahu luasan apartemennya berapa? Nggak Pak? tahu saya. Pokoknya apartemennya di situ aja. Itu kalau dari hasil tadi ngobrol dengan pihak developer sini atau pengelola apartemen, apakah itu memang benar asli atas nama Dokter Tifa? Ya, itu apartemen atas nama dia. Ini lokasi dia ditangkap Sudah kayaknya. berjalan berapa lama katanya tinggal sini dia? Ya, udah lama ya, sekitar lebih dari 2 tahunan.
Ya. dari berdirinya apartemen ini. Jadi sudah lebih dari 10 tahun. Langkah hukum selanjutnya apa Pak? Ya, langkah hukum selanjutnya kita lihatlah hasilnya nanti bagaimana, dari pengadilan juga bagaimana, kita lihat. Biasanya sih setelah ini ada proses eksekusi pengosongan, itu lelang, kita atur aja nanti bagaimana baiknya. Nama lengkap Pak? Nama saya Budi Merdiansyah. Terima kasih Pak Budi Pak. Ya, Harap sehingga tidak perlu terjadi lelang. Klien saya ini sudah single parent, pensiun. Wow, inilah ya orangnya. Sibuk ngurusin kehidupan Pak Jokowi. Sibuk utak-atik kehidupan Pak Jokowi. Kehidupan sendiri nggak diurusin loh. Aduh, luar biasa Kotifa, luar biasa. Merasa apa ya, paling pintar, merasa paling neuroscience, merasa paling apa tuh yang waktu dia diketawain di iNews tuh. Apa namanya? Wah, ini luar biasa teman-teman. Merasa punya ilmu yang tinggi, S3, doktor, tapi hutang nggak dibayar. Hutang nggak dibayar. Tifa, apakah Tifa mau pinjam uang ke Pak Jokowi? Hah? Mau pinjam uang ke Pak Jokowi, Tifa buat bayar hutang kali aja ya kan. Pak Jokowi berbaik hati meminjamkan Tifa uang ya kan, biar bisa bayar hutang ya kan. Atau kan kemarin ada isu bahwa Tifa ini minta restoratif justice, mau RJ dengan Pak Jokowi. Dan dia kalau nggak salah waktu itu ceritanya 5 hari di Solo, cuman tidak diterima sama Pak Jokowi. Begitu isu yang beredar teman-teman. Nah, apakah Tifa sebelumnya, ini dugaan ya, tergiur dengan iming-iming uang untuk RJ. Makanya dia mau RJ biar dapat uang terus bisa bayar hutang. Apakah seperti itu skenario-nya teman-teman? Ini kan menjadi hal yang perlu kita pikirkan lebih lanjut nih. Karena berita ini sangat heboh. 2 hari menjelang sidang dia loh. Ada berita soal hutang pihutang. Dia 2 kali dipanggil tidak datang. Inilah ya. Luar biasa. Kadang orang kalau merasa sempurna, kalau kata Egy Sujana tadi, tong kosong nyaring bujinya ya kan. Kalau ini tong kosong banyak hutangnya. Pengadilan ini terbuka untuk umum tapi dilarang untuk live streaming. Ini Anda seperti apa tanggapannya melihat ini? Ya, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya mengenai live streaming dan terbuka untuk umum, saya pikir itu bagus ya. Jadi sehingga nanti masyarakat bisa melihat apa yang dimainkan oleh pihak-pihak yang melakukan tuduhan-tuduhan. Begitu juga Bapak bisa membuktikan apa yang diadukannya. Saya pikir ini sangat baik. Dan saya juga memperhatikan dari media sosial bahwa pihak PN Jakarta Timur juga mengatakan ini persidangan terbuka untuk umum. Namun karena keterbatasan ruang, maka akan diatur. Akan buat tenda juga, kalau saya tidak salah, kemarin saya perhatikan informasinya. Jadi buat saya ini sangat bagus untuk dilakukan terbuka untuk umum. Karena kenapa? Karena nanti kelihatan nih semua. Hari ini kan sudah sangat jelas, terang ya. Dan kami, kuasa hukum, penyidik, maupun jaksa sebagai pengendali perkara di persidangan nanti sudah satu paham. Baik terkait tindak pidana yang dilakukan, baik terhadap semua pasal-pasal yang dilakukan, yang disangkakan. Dan tentu dengan kemarin pihak jasa, kalau nggak salah saya dengar, sudah melakukan P21 di April, kemudian baru limpah di Juni. Artinya secara 2 bulan kurang lebih ya. Itu memeriksa dengan sangat teliti. Jaksa peneliti sehingga kalau Pak Jokowi tinggal berharap ini dilimpah ke PN. Dan Betul. hari ini kita dengar tanggal 2 Juli 2026 itu akan dimulai persidangan. Sama seperti walaupun nanti pembuktian Jokowi akan hadir nanti saat pembuktian. Betul. Mungkin kan dakwaan dulu dan Termasuk sebagainya, jika eksepsi Pak dan Jokowi sebagainya. hadir sesuai untuk dan pembuktian, sebagainya, Bang Firman? sebagaimana yang kita ketahui. Kenapa? Ya, Bang Halo? Firman, termasuk jika Pak Jokowi benar-benar hadir untuk pembuktian, Anda tidak keberatan ya kalau ini disiarkan atau Dengan di senang live streamingkan hati, begitu? dengan senang hati untuk membuktikan pengaduannya. Sedangkan Bapak aja kemarin dia diadukan juga di Bareskrim. Ya, saya sebenarnya melihat ini, wah luar biasa Pak Jokowi ingin menunjukkan seorang presiden ke-7 Republik Indonesia
hadir di Bareskrim himself, Betul, betul. menyampaikan semua fakta-fakta, memberikan ijazah aslinya, tidak hanya satu, beberapa ijazah aslinya, ya, membiarkan pihak penyidik melakukan pemeriksaan dengan seksama, ya, Bareskrim, Poslafor, seperti itu, di mana akhirnya pihak UGM sebagai pihak institusi yang mengeluarkan ijazah juga menyampaikan Bapak adalah alumni, telah melalui seluruh proses peredaran perguruan tinggi dan memang ijazahnya asli dan sah. Jadi buat saya harus seperti ini. Supaya apa? Supaya bisa dihentikan persoalan. Karena hanya ini. Kami sudah berkali-kali melakukan konversi pers untuk mengatakan siapa yang ingin melihat, ingin mengkonfirmasi, ingin berdiskusi, datang. Sampai kami kasih tahu alamat kami, kantor ini. Juga sudah disampaikan juga oleh UGM, oleh teman-teman Bapak yang satu angkatan, yang juga ikut wisuda dan sebagainya, oleh semua karyawan yang memang waktu itu tahu, bukti-buktinya pun ada semua, dan ini terbuka diperlihatkan oleh mereka gitu lah. Itu juga dalam konversi pers dipertunjukkan juga kepada para tersangka, yang mana sebelumnya disampaikan dalam salah satu media, saya lupa apakah ini atau yang mana, itu sampaikan kalau diperlihatkan gimana, diperlihatkan ya udah kami akan lihat dan kami akan stop. Tapi kan tidak. Sehingga kami melihatnya ini hanya sasaran antara untuk, ya tadi, mereka melakukan dugaan manipulasi terhadap suatu dokumen Bapak dan ingin ya memaksa masyarakat ya, memiliki opini yang mereka tidak memiliki dasar. Karena sampai sekarang tidak ada putusan yang mengatakan ijazah itu palsu. Karena suatu ijazah, sertifikat, atau apapun ya, BPKB, STNK dikatakan itu harus asli sampai dengan ada yang mengatakan itu palsu. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan sayang sekali ya, apakah benar nanti sidangnya Tifa benar-benar tidak bisa streaming? Ini kan, aduh gimana, ini membatasi mata-mata masyarakat untuk melihat persidangan nih. Padahal masyarakat ini ya, termasuk Pak Jokowi, mau kalau persidangannya nanti benar-benar terbuka dan disaksikan oleh semua orang. Apalagi terkait dengan pembuktian ijazah Pak Jokowi, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli. Ini perlu kita lihat dan dengarkan. Kita perlu bukti-bukti konkret. Masyarakat juga pengen lihat, oh ternyata Pak Jokowi kuliahnya dari tahun sekian sampai tahun sekian. Oh ternyata Pak Jokowi lancar bayar uang perkuliahan. Oh Pak Jokowi nilainya begini. Oh Pak Jokowi kuliah. Kita kan mau mendengarkan itu dan ingin mendengarkan ahli-ahli digital forensik, ahli-ahli IT untuk membantah omongan Roy Suryo CS selama ini yang koar-koar. Karena ya walaupun Rismon selama ini sudah membuat video kesana kemari, membuat video di YouTube-nya untuk menyerang Roy Suryo, tapi makin kesini saya tuh melihat Rismon makin makin tidak bernilai gitu. Oh ya, memang awalnya sih nggak bernilai, cuma sekarang udah di tahap enak gitu lihatnya. Enak lihat Rismon nih, setiap hari nyerang Roy Suryo, tiap hari ini itu ngomong ini itu. Padahal kalau saya lihat ya, ini saya pribadi ya, kalau saya lihat Rismon ini tidak punya bukti apapun mengenai Bohir, orang besar. Ya yang dia tahu hanya sekedar Abraham Samad dan kawan-kawan, uang 100 juta, itu modal ini, modal itu, ya itu kecil, itu bukan Bohir namanya. Dan itu yang selalu dia gembar-gemborkan, tidak ada nilainya. Walaupun relawan-relawan lain mengatakan Rismon pegang kunci, Rismon saksi kunci, saya nggak percaya sama sekali. Sedikit pun saya tidak percaya sama Rismon. Aduh, tidak percaya teman-teman. Apalagi, udahlah. Ya, walaupun saya sedikit berbeda dengan relawan, ya ini kan negara demokrasi, kita berhak mengatakan apa saja teman-teman, berpendapat apa saja. Dan juga ya, saya masih ingat apa kata Pak Rifai saat di Rakyat Bersuara. Ya sebenarnya tim kuasa hukum dari Pak Jokowi itu tidak penting pengakuan Rismon, nggak penting karena saksi-saksi dan ahli-ahli yang akan dihadirkan nanti oleh pihak Pak Jokowi itu gelarnya profesor-profesor yang memang ahli di bidangnya teman-teman. Bukan kayak Rismon, ijazahnya aja masih dipertanyakan. Nah itu kenapa saya tidak pernah mau mengeluh-elukan Rismon, mengatakan Rismon ini hebat, nanti akan jadi saksi kunci. Nggak ada gunanya. UGM cukup lah untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi asli. Kalau penelitian Roy Suryo ya udah, Joshua Sinambela pun sudah mengatakan dan membuktikan bahwa penelitian abal-abal mereka sejak awal itu memang bermasalah tanpa adanya Rismon. Bahkan Rismon waktu itu juga dibantah oleh Joshua Sinambela. Jadi clear teman-teman, nggak ada nih pokoknya
terserah kalian lah. Yang penting saya tidak pernah ingin mengelulukan Rismond. Makanya sekarang saya sudah males nge-reaction videonya karena ya enak gitu, nggak lagi gitu, nggak banget gitu. Saya nggak tahu orang ini apa ya, mungkin sedang menjilat Pak Jokowi gitu ya kan. Aduh, oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.